Oke, sekarang kita mengkonversi regular ekspresi dengan finite state automata. Regular ekspresi itu adalah suatu ekspresi yang dikenal oleh bahasa otomata untuk dikenali oleh mesin komputer. Secara umum, bahwa finite state automata atau FSA dapat dibedakan. Yang pertama, deterministic finite automata, disingkat dengan DFA. Yang kedua ada non-deterministic finite automata, NFA. Dan yang ketiga, pushdown automata, singkatan PDA, sering disebut menggunakan operasi stack. Dan yang keempat adalah mesin Turing. Kemudian yang kelima, linear bounded automation atau disingkat dengan LBA. Kemudian untuk finite state automata ini ada dua cara hingga bisa menghasilkan diagram transisi atau DT yang bersifat DFA dan NFA sekaligus, ya. Kemudian untuk mengkonversi itu ada dua cara. Pertama dengan menggunakan Thomson construction, dan yang kedua menggunakan konversi secara reguler, dan yang nomor dua ini akan menghasilkan otomatis ada DFA, ada NFA. Jadi tadi sudah kita sebut bahwa RE itu adalah ekspresi yang dikenal dalam bahasa untuk dipakai sebagai bagian dari perintah dalam bahasa manusia, dari bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Nah, mungkin secara umum kita kasih contoh dari RE itu A, ini bacanya A atau B, A atau B bintang. Cara bacanya A atau B bintang. Bintang ini adalah clinic closure, bisa berulang beberapa kali atau tidak sama sekali. Sekali lagi, A atau B bintang dan A dan B plus. B plus ini adalah positive closure, bisa berulang, tidak mungkin empty, tidak mungkin kosong. Sekali lagi, A atau B bintang dan A dan B dan B plus dan C. Yang kedua, A atau B bintang. Jadi bintang ini berlaku untuk dua-dua yang dalam kurung ini, juga yang di atas tadi. A atau B dan A. Dan berikutnya ini A atau B, A dan B atau B dan C bintang. Jadi bintang ini untuk semua yang dalam kurung ini. A dan B atau B dan C dan A. A dan B dan C atau A bintang dan A dan B. Itu kira-kira. Biasanya kalau dari contoh yang kita buat ini, yang bisa dikenali nanti bagian-bagiannya, ada bagian operan. Biasanya ini huruf-huruf kecil semuanya, A, B, C. Yang lain juga boleh, tapi biasanya ini terminologinya huruf-huruf kecil. Sedangkan operator atau dan
itu antara A dan B, dan antara ini yang dalam kurung ini dan terhadap A ada dan, antara B plus dengan C dan. Jadi operatornya adalah bintang, termasuk mungkin kalau ada apa namanya bintang plus, ya bintang ini, bintang itu tadi clean closure, keanggotaannya bisa lebih dari satu karakter dan mungkin juga empty. Sedangkan plus itu positive closure, keanggotaannya lebih dari satu karakter dan tidak mungkin ada empty, ya tidak mungkin ada empty. Sedangkan yang berikutnya operatornya adalah atau, kemudian juga dan, ya dan itu menyatakan N. Nah sekarang sedikit kita gambarkan terkait dengan tadi masalah clinic closure dan positive closure. Nih, tuh ini bintang tadi itu menyatakan null atau empty beberapa kali untuk disebut clinic closure, ini positive closure. L itu adalah menyatakan suatu bahasa. Jadi biasanya kalau rumusnya L bintang itu adalah L positif L pangkat 0 digabung L pangkat 1 digabung L pangkat 2 seterusnya. Hingga rumusnya itu menjadi L bintang sama dengan gabungan dari I sama dengan 0, ada 0 ya, I sama dengan 0 hingga tidak terhingga L pangkat I. Nah, diagram transisinya seperti ini. Kemudian untuk yang plus, bedanya tadi di sini L pangkat 0, sedangkan di sini dimulai dari 1. Jadi ini sama dengan 1, L pangkat I ini tadi I sama dengan 0. Nah, kira-kira kemungkinan anggota himpunan yang akan dihasilkan dari itu ini. Untuk L plus, ini untuk L bintang. Nah, sekarang berikutnya cara mengkonversi Thomson construction, cara mengkonversi RE menjadi sebuah diagram transisi. Tadi di sini ada dua Thomson construction dengan konversi secara reguler. Sekarang kita kembangkan lagi dengan menggunakan Thomson construction. Ini kita ambil salah satu contoh, RE-nya adalah regular ekspresi A atau B atau B atau C. Sekali lagi A atau B dan bukan A atau B atau B atau C bintang. Jadi bintang ini berlaku untuk yang dalam kurung ini. Jadi yang dibintangi sebetulnya adalah B atau C nih dan A. Jadi langkah untuk membuat Thomson construction itu adalah pertama buat dulu untuk diagram transisi untuk A. Nah, ini state. Kita kasih nama 1, 2. Ini yang di dalam bulatan ini state, ini bebas, ini adalah label. Kita bebas. Sedangkan ini adalah inputnya. 1, state 1 ke state 2 itu mentransformasikan atau mentransisikan A. A yang dimaksud adalah ini. Langkah yang kedua, sebelum dipakai atau ini, buat dulu untuk B. Jadi ini kita kasih label 3, 4. Ya, yang penting usahakan jangan sama. Sama sih sebenarnya nggak apa-apa, karena itu label. Tapi usahakan tidak sama. Nah, ini saya buat state namanya 3, satu lagi state namanya 4, akan mentransisikan B. B itu adalah ini. Nah, kalau A sudah ada, B sudah ada, maka langkah berikutnya, karena ini dalam kurung, maka jadikan dulu untuk A atau B. Nah, ini untuk A atau B. Sebetulnya ini tegak, ya. A atau B. Kalau atau salah satu, bisa mungkin dari sini kemari, atau pilihannya dari sini kemari. Jadi berhentinya di sini untuk sementara. Jadi ini A atau B. Jadi untuk yang ini adalah saya pakai ini dia, ini dia. Saya sambungkan dengan state baru, kasih nama misalnya 0. Ini menghasilkan empty.
ya, menghasilkan MT, dan kita hubungkan lagi, ini state baru saya kasih nama 5, menghasilkan MT. Oke. Jadi MT ini tidak akan mempengaruhi nilai dari input ini. Kalaupun nanti hasilnya dari sini MT A MT, itu akan sama dengan A, karena ini tidak akan mempengaruhi ini. Dari sini MT B MT, tapi MT tidak akan mempengaruhi, tetap juga di sini dikenalinya hanya B. Nah, untuk di sini udah selesai. Nah, sebelum kita pakai ini, maka selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Buat transisi, diagram transisi untuk B yang ini, ya, B ini. Nah, ini saya kasih nama 7, 8 untuk B ini, ya, untuk ini. Nah, kemudian kita buat lagi untuk C. Untuk C, ini saya kasih state baru 9, 10. Ini untuk C. Nah, karena untuk B sudah ada, tadi mana dia? Untuk B sudah ada ini, maka C juga sudah kita buat. Maka B atau C dihubungkan dengan atau B atau C. Ini yang A tadi, yang B tadi, kemudian ini untuk C, B atau C, dihubungkan dengan atau. Ini sebetulnya B atau C ya, B atau C. Ini B atau ini B. Karena saya pakai tadi langkah yang nomor 4 dengan nomor 5. B atau C, kemudian dihubungkan. Tuh kira-kira. Nah, kemudian ini B atau C ya, ini B, ini C, dicoret aja nanti B, C. Kemudian bintangnya, karena bintang ini tidak bisa dipisahkan dari ini, tidak bisa dipisahkan dari ini. Ini kan menyatu dengan yang dalam kurung ini, bintang. Jadi sehingga B, C, ini dia. Jadi bintang itu sebetulnya ini ada satu lagi di sini. Ya, ada satu lagi di sini. Ya, satu lagi di sini. Ini untuk perulangannya, kemudian untuk bypassnya. Jadi yang menghasilkan MT dari sini kemari langsung, yang menghasilkan perulangan A atau B dari sini kemari. Jadi masih ada satu lagi di sini, ya, di sini, ini kemari. Ini adalah MT. Ya, MT, ini adalah B, ini adalah C, ya. Kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah C. Itu ya, B atau C. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjut. Ini saya hapus, ya, saya hapus. Berikutnya adalah ini untuk A, saya buat lagi ini, kemudian gabungkan lagi yang tadi, ya, digabungkan lagi yang tadi, ini yang tadi sudah kita gabungkan, ini B atau C ini, kemudian ini dengan ini digabung, ya, atau, nah, ini lihat di sini. Untuk B atau C digabung, ini A atau B, ini BC ya, B, ini B, ini kemudian C, ini kemudian A. Karena atau dan lebih tinggi adalah dan, maka selesaikan dulu ini, ya, selesaikan dulu ini, selesaikan. Nah, sudah jadi ini, baru ini yang ini gabungkan nanti dengan ini. Jadi sudah jadi ini, gabungkanlah dengan yang di atas tadi. Ini dengan yang terakhir ini, maka hasilnya adalah ini. Jadi kembali saya akan catat, itu adalah ini karena ini tadi adalah bintang, ini adalah MT. Kemudian bypassnya tadi ada ke sini, nah, MT. Kemudian ini tadi masih ada dari sini kemari. Ini MT juga.
kemudian nilai bebasnya ini. Kemudian dihubungkan berikutnya terhadap A, dapat. Nah, kira-kira gambaran seperti itu untuk menyelesaikan dengan cara Thomson Construction. Terima kasih.